Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran daring dengan tema kelima, subtema 1 Bahasa Indonesia, yaitu materi mengenal formulir pendaftaran. Mudah-mudahan dan Ibu berharap kita semua diberikan kesehatan sehingga apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran ini bisa kita pahami, bisa kita terapkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan pengetahuan kalian terhadap sesuatu itu bertambah. Berkenaan dengan formulir pendaftaran, kita harus tahu dulu formulir itu apa. Formulir merupakan lembar yang berisi tentang informasi data diri dan hal-hal lainnya sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Oke. Jadi apapun yang berisi tentang data diri itu bisa kita sebut sebagai formulir. Oke. Formulir pendaftaran artinya formulir yang dibuat dan diisi seseorang atau sekelompok orang saat ingin menjadi anggota dari suatu klub, organisasi, ataupun sebuah kegiatan. Jadi formulir pendaftaran biasanya diisi pada saat di awal, saat kita ingin menjadi anggota dari suatu lembaga. Apa saja yang biasanya ada pada formulir pendaftaran? Poin-poin yang ada dalam formulir pendaftaran itu umumnya nama. Nama siapa? Ya, nama kita sendiri. Kemudian tempat tanggal lahir, usia, kelas, alamat, nama orang tua, ataupun nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi identitas pada formulir itu merupakan data diri kita. Dan di sebelah kanan itu sebagai contoh formulir pendaftaran. Selain formulir pendaftaran, kita juga mengenal yang namanya formulir, yaitu berupa daftar riwayat hidup. Apa ini? Apa itu daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup itu biasanya digunakan saat kita melamar suatu pekerjaan. Jadi daftar riwayat hidup ini merupakan formulir yang dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai identitas kita dan kualifikasi diri kita untuk melamar suatu pekerjaan. Kenapa ini kita pelajari? Paling tidak kalian bisa mengetahui ya bentuk dari formulir yang namanya daftar riwayat hidup. Oke, anak-anak. Tadi masalah formulir pendaftaran, yang kedua berkaitan dengan daftar riwayat hidup. Isinya apa? Isinya berkenaan dengan identitas diri. Lebih spesifik lagi, daftar riwayat hidup, identitas diri, dan kualifikasi diri. Di mana di situ ada pendidikan formal
yang sudah kita jalani, kemudian ada juga pengalaman lainnya yang sudah pernah kita jalani. Lanjut. Di sini ada sebuah formulir bank. Mungkin sudah pernah atau sering ya mendatangi bank, di mana yang bisa kita lakukan pada bank itu berupa slip. Ada slip setoran tabungan, ada slip penarikan uang, ada slip untuk transfer. Nah, kesemua juga itu berisikan tentang data diri. Kalau slip itu formulir yang dibuat ya oleh bank yang berisi tentang rincian. Kalau penyetoran berarti itu ada uang yang akan kita setorkan. Jika slip berupa penarikan artinya kita akan menarik uang dari tabungan, ataupun slip untuk transfer uang dari bank ke bank lainnya. Bagaimana anak-anak? Sudah ada beberapa jenis formulir yang sudah kita pelajari. Nah, berikutnya formulir ya untuk klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Jelas dalam pengisian formulir itu memiliki tata cara pengisiannya. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Sebagai contoh, pada klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN itu yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Artinya nama lengkap itu nama panjang kalian, bukan nama panggilan. Lalu isilah formulir menggunakan huruf besar. Nah, jadi dalam pengisian formulir ini harus kita gunakan huruf kapital. Ya, huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, aturan yang diberlakukan itu adalah tulislah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Jadi untuk kode pos biasanya itu ada pada alamat. Ya kan? Tulislah alamat ya dengan mencantumkan kode pos. Kode pos itu kode wilayah pada daerah-daerah tertentu. Lalu tulislah sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Kembali sekolah, nama sekolah itu juga harus mencantumkan kode pos yang ada. Tulislah tujuan mengikuti klub tersebut. Jadi alasan apa yang membuat kalian sehingga mengikuti klub sahabat pena. Lalu yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Jadi setelah diisi sesuai dengan data yang ada, tanda tangani pada tempat yang disediakan serta mencantumkan nama lengkap
kembali. Jadi semua aturan-aturan yang sudah diberikan harus kita ikuti. Pada slide terakhir, Ibu memberikan contoh sebuah formulir dalam pengiriman barang. Baik itu bisa kita lakukan di tempat tertentu ataupun bisa juga di kantor pos. Berbagai jenis formulir sudah kita pelajari, mudah-mudahan kalian bisa dalam penggunaan masing-masing formulir. Untuk tugas, silakan kalian kerjakan nomor 1 hingga nomor 5, sehingga kalian akan lebih memahami pengisian dari formulir berbagai jenis yang Ibu sajikan tadi, dari formulir pendaftaran, slip tabungan ataupun penarikan, formulir pendaftaran pada sebuah klub, bagaimana formulir pengiriman barang yang bisa kita lakukan, baik itu di pihak swasta ataupun di lembaga pemerintah seperti kantor pos. Demikian materi bahasa kali ini. Mudah-mudahan dalam penulisan formulir itu bisa kalian pahami, bisa kalian coba ya. Mudah-mudahan kesemuanya itu bisa kalian lakukan dan bisa kalian mengerti. Ibu akhiri materi kali ini dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.